Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Hari ini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang kegunaan dari minyak pelet gendam Asmarandono. Pelet gendam Asmarandono sangat terkenal dalam kalangan spiritual ataupun dalam kasana di Pulau Jawa khususnya. Mahabbah atau pengasihan Asmarandono terkenal keampuhan dan daya power magicnya. Sampai dalam hiburan rakyat seperti ludruk ataupun pewayangan ataupun film ataupun apa, tidak sedikit menggunakan istilah ajian gendam Asmarandono atau ajian Asmarandono. Pelet gendam Asmarandono yang saya jelaskan ini adalah suatu bentuk minyak atau kekuatan dari energi power atau kodam gendam Asmarandono yang dibuat simple, praktis, dikemas dalam minyak pelet gendam Asmarandono. Minyak pelet gendam Asmarandono mempunyai manfaat, yaitu lewat mahabbah atau lewat suara. Jadi lewat suara kita dalam hal pancaran daya mahabbah, kekuatan dayanya lewat suara yang kita keluarkan, yaitu untuk mempengaruhi seseorang supaya simpati ataupun nurut kepada kita. Pemakaian pun juga cukup praktis. Dibuka tutupnya, roll on, dioleskan di jari, dioleskan di alis, kedua alis. Bila tanpa niat akan memancarkan mahabbah umum, pengasihan umum. Bila kita gunakan untuk atau ke target ataupun seseorang ataupun untuk mencari pasangan hidup atau jodoh, hendaknya kita pandai dalam komunikasi, pandai memuji, pandai gombal, perhatian, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, gendam Asmarandono ini bisa dioleskan di telapak tangan kanan, dioleskan genggam, kemudian diniatkan agar si lulu hatinya nurut, cinta, dan ngejar-ngejar, ditepukkan ke bahu, ke tangan, ke pundak,
yaitu yang ada di bagian tubuh si target atau seseorang yang kita tuju. Sebelum itu ingat, niatkan dalam hati agar si target lulu hatinya nurut, tunduk, ataupun cinta, atau mengejar-ngejar Anda. Niatkan. Tetapi kalau tidak diniatkan, kekuatan daya tidak akan bekerja. Karena minyak ini mengandung kekuatan daya dan kodam. Kita perintahkan dengan niat batin akan bekerja. Itu pelet tepukan, artinya banyak di kalangan masyarakat dikenal dengan pelet tepukan, tepukan tangan, ditepuk tangannya. Kemudian minyak ini dioleskan di alis untuk pelet video call. Itu jika Anda punya target, ya harus teman, karena mempunyai nomor WA tersebut. Yang penting punya nomornya, tuh, dioleskan, kemudian hubungi lewat HP video call. Itu. Saat komunikasi, niatkan dalam batin Anda supaya si lulu hatinya, supaya cinta, supaya rindu, supaya nurut. Diniatkan. Kemudian dalam hal komunikasi, Anda harus rajin ataupun ingat, yaitu selalu perhatian ke dia, gombal, merayu. Jangan komunikasi yang bermusuhan, bertentangan, ataupun tidak nyambung. Kemudian untuk kerejekian ataupun untuk dagang, pelarisan, ini dibuka, dioleskan di leher, untuk dagang, untuk marketing, untuk makelaran, ataupun usaha dalam bidang perdagangan atau bisnis. Bisa juga dioleskan di dada sama leher untuk pelarisan, usaha. Dalam hal usaha atau dagang, upayakan kita belajar sabar. Bila Anda berbisnis dan dagang, Anda harus wajib, hukumnya wajib, yaitu sabar, wajib, bukan sunnah tapi wajib. Bila Anda ngamuan, suka cekcok, amarah, aura Anda akan rusak, menjauhkan rezeki. Ada yang bilang minyaknya asli enggak? Ini minyak asli, coba diminum, bisa mendem. Kalau nggak kuat fisiknya bisa mati, karena ini asli bibit minyak. Banyak mengatakan minyaknya asli, bukan air ini, bukan air, bukan aki atau alkohol, bukan. Ini minyak bibit asli tanpa campuran, non alkohol. Berarti asli minyak ini. Minyak pelet gendam Asmorondono, bila ingin memperkuat powernya, ini bisa dibuka, rollnya ini dibuka. Kemudian dibacakan sholawat Nabi. Kalau kepingin rajin, kepingin hasilnya bagus, ya dibacakan minim 1000 kali, ditiupkan 3 kali,
ke dalam minyak ini. Kalau mampunya saya 500 boleh, tidak saya memaksa. Kalau diajak ngopi, buatkan kopi, taruh di sebelahnya. Tetapi setelah Isya atau jam 8 malam dilakukan untuk merawat atau menambah kekuatan daya dari minyak ini. Diajak ngopi. Tuh. Jadi minyak ini tinggal pakai tanpa membaca atau melantunkan atau merapal dari mantra pelet gendam asmoro ini. Seperti mantranya, niat insun mate aji asmorondono kang ngacura cayane wulan 14 cura-cura atine dan seterusnya. Itu adalah mantra dari pelet gendam asmorondono, yaitu satu, lewat suara, lewat tepukan. Karena orang dendam itu diutamakan adalah suara komunikasi. Jadi bila ada orang yang menyatakan minyaknya bisa dites, di drive apa drive thru apa nggak tahu ya bahasanya itu. Kalau mau ngetes, penjual minyak ngomong bisa dites, ajak dia, kasih uangnya, beli minyaknya, misal harganya 500.000 atau 1 juta, kasih uangnya dia, ajak ke mall. Kemudian Anda minta, yang itu mau saya pelet, itu gadis itu, bu gadis Cina, apa cantik apa itu, tes, kenalan, diceblek apa salaman, pasti dia marah, ngumpat, kok tolong-tolong teriak-teriak, malah bikin masalah Anda. Bila ada yang mengatakan bisa dites, tes yang bagaimana, itu malah Anda akan menjadi masalah di mall, bisa dikeroyok orang, dibilang copet lah, kurang sopan, bisa dilaporkan pihak berwajib karena melanggar asusila. Ingat, semua itu berproses, bukan sulapan. Jangan tergoda dengan komunikasi yang manis-manis. Semua itu berproses. Tidak ada yang itu instan hasilnya. Itu tadi ya, saya contohkan, ajak pembelinya ke mall atau ke pasar, tempat berkerumunnya wanita cantik-cantik yang muda-muda. Coba dites. Ada gak kena ya apa ngaplu, jaminannya apa? Tuh. Apa berani 50-50? Kalau nggak kena, si penjual minyak malah ngasih uang. Saya memberikan pembelajaran yang benar, bukan penipuan, bukan pembodohan, tapi hal yang benar. Gitu. Saya tidak pernah mengatakan produk saya jaminan berhasil, tidak. Keberhasilan milik Allah, bukan keberhasilan milik kita. Saya tidak pernah mengatakan jaminan berhasil, tidak. Kalau saya menjamin minyak saya ini punya energi power dan mempunyai kodam gendam asmorondono, saya menjamin. Ya, cukup sekian, terima kasih. Bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya minta maaf. Bila ada tambahan, mohon ditambahkan.
semua kita belajar. Ingat, pergunakanlah dengan baik, jangan gunakan negatif, karena karma akan menuntut dan menimpa Anda. Carilah jodoh yang jomblo, sama-sama jomblo. Jangan merusak pagar rayu, jangan merusak suami atau istri orang. Pasti ada karma. Ingat, jika kita punya anak nanti, anak kita dirusak orang, pasti kita perasaan rusak, ajur, ambiar. Karena karma perbuatan kita yang pernah kita lakukan di masa lampau. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.